Have you ever heard of cybercrimes? When you hear the word cybercrime or hacker, what image comes to mind? Is it a sketchy guy, perhaps wearing a dark hoodie, camped out in a dank basement somewhere, typing away furiously? Cybercrime is defined as a harmful activity conducted via the means of technology, including hardware, software, and communication networks. Most of the hackers' primary motivation is financial gain. They are using a variety of methods to do the crime. Hackers use phishing attacks to collect credit card or debit card details, banking account login details. Once they gain credentials, they log into your account and transfer the money to their account. They also use attacks like ransomware on the entire organization for money. The common forms of cybercrime includes phishing, malware, hacking, child pornography, data breach, identity theft, online fraud, and grooming. Tips to prevent cybercrimes and internet threats. Ensure your system is up to date. Cybercriminals are aware of flaws or loopholes to enter in your system. So, always keep your operating systems and internet security software updated. Use a secure internet connection. A VPN encrypts all the traffic before it reaches your device. If the hackers want to attack your device, they cannot intercept anything except your encrypted data. Use a strong password. A combination of letters, numbers, and symbols will make a strong password. With the help of a password manager, you can assign and store encrypted passwords for different sites. Be aware of fraudulent emails. When a spam email appears in your window and asks you to share your logins, never fall for that trap. Remember, any established brand never asks for your login credentials through any email. Protect yourself from identity threats. The hacker uses a public profile on social media to steal personal data. You might get tricked away by these emails and messages, leading to potential identity threats or heavy financial losses. Manage your social media settings. When you are working on your social media profile, the best advice is to keep your personal or private information locked from public eyes. Cybersecurity is a shared responsibility, and it boils down to this. In cybersecurity, the more systems we secure, the more secure we are. Definisi dan konsep dasar keamanan teknologi. Keamanan teknologi adalah perlindungan sistem jaringan dan data dari ancaman siber seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Tujuan utama untuk keamanan teknologi adalah menjaga kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan data. Dengan demikian, berkembangnya teknologi menerapkan keamanan menjadi semakin penting untuk mencegah berbagai serangan siber. 2. Keamanan informasi dan sistem informasi. Keamanan informasi melibatkan perlindungan data dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau kerusakan yang tidak sah. Sementara itu, sistem informasi harus dilindungi dari ancaman eksternal seperti hacker, malware, dan internal kelalaian pengguna. Insider threat. Faktor utama dalam keamanan informasi meliputi teknologi seperti software dan hardware, kebijakannya, aturan atau regulasi, serta kesadaran pengguna seperti pelatihan dan edukasi. Yang ketiga, ada aspek keamanan.
Yang pertama itu adalah kerahasiaan, yang dimana memastikan bahwa data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah integrasi, menjaga agar data tetap utuh dan tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak sah. Yang ketiga ada ketersediaan, yaitu yang memastikan bahwa informasi dapat diakses kapan saja oleh pengguna yang berhak. Oke. Yang keempat, ada jenis ancaman keamanan. Yang ke-1, malware termasuk virus, worm, trojan, ransomware yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua, ada serangan phishing, upaya penipuan dengan mengelabui pengguna agar memberikan informasi yang sensitif. Yang ketiga, ada peretasan, upaya untuk mendapatkan akses tidak sah dari sistem komputer. Yang keempat, ada kebocoran data. Biasanya terjadi akibat kelalaian penggunaan atau kurangnya keamanan data. Kelima, keamanan jaringan dan proteksi dari serangan cyber. Yang pertama ada firewall, mengontrol lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang mencurigakan. Yang kedua, ada IDS atau IPS. IDS digunakan untuk mendeteksi serangan, sementara IPS digunakan untuk mencegah serangan. Yang ketiga ada enkripsi data, mengamankan komunikasi data agar tidak mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. 6. Teknologi informasi dan keamanannya. Yang pertama ada keamanan perangkat keras, menggunakan sistem keamanan fisik seperti kunci keamanan dan biometrik. Yang kedua, keamanan perangkat lunak, menggunakan perangkat lunak yang memiliki fitur keamanan perlindungan dari ancaman. Yang ketiga, ada manajemen risiko, mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko keamanan dalam sistem teknologi informasi. 7. Keamanan sistem informasi. Yang pertama ada filtering atau pembaharuan, memastikan sistem selalu mendapatkan update terbaru untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, hak akses dan izin, mengelola hak akses pengguna agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Yang ketiga, ada software keamanan, menggunakan antivirus, anti-word, dan tools keamanan lainnya. Yang kedelapan, enkripsi dan proteksi data. Teknik enkripsi menggunakan metode enkripsi simetris (AES) dan simetris (RSA) untuk melindungi data. Yang kedua, SSL atau TLS, menggunakan komunikasi data terutama dalam transaksi online. Yang ketiga, pengelola kunci enkripsi, memastikan bahwa kunci enkripsi disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. 9. Digital forensik dan investigasi keamanan. 1. Identifikasi bukti digital, mengumpulkan bukti dari sistem komputer atau jaringan yang menyidik. Kedua, analisis jejak serangan, melacak pola serangan dan mengidentifikasi pelaku peretasan. Yang ketiga, pelaporan dan tindakan hukum, penyusunan pelaporan investigasi dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Yang terakhir, atau yang ke-10, ISO 2701, Standar Keamanan Informasi untuk mengelola risiko keamanan. Yang kedua, ada NIST, keterangan kerja keamanan yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola risiko. Yang ketiga, ada audit keamanan, pemeriksa berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan keamanan yang diterapkan. 1. Peretasan dan pencurian data. Peretasan dan pencurian data. Peretasan yang dapat mengakibatkan pencurian data menjadi ancaman yang serius bagi perusahaan dan individu. Seperti kasus besar kebocoran data Yahoo dan Facebook menunjukkan bagaimana informasi sensitif bisa jatuh ke tangan yang salah. Dampak dari peretasan ini tidak hanya sebatas kerugian finansial, tetapi juga hancurnya reputasi perusahaan yang terkena serangan.
Semakin canggihnya teknik peretasan memperburuk situasi, membuat banyak perusahaan kesulitan untuk mengamankan sistem mereka. 2. Serangan malware dan ransomware. Serangan malware dan ransomware semakin marak, menyebabkan gangguan besar pada perusahaan dan individu. Malware dapat mencuri informasi pribadi, sedangkan ransomware mengunci data penting dan meminta tebusan. Seperti kasus serangan WorldCherry yang melumpuhkan berbagai institusi, menunjukkan betapa berbahayanya ancaman ini. Perusahaan seringkali mengalami kerugian besar akibat serangan ini, terutama jika tidak memiliki sistem cadangan yang baik. Yang ketiga, phishing dan rekayasa sosial. Phishing dan rekayasa sosial menjadi metode serangan yang sering digunakan untuk mencuri informasi sensitif. Penyerangan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau media sosial untuk mendapatkan akses ke data pribadi. Teknik ini seringkali sukses karena banyak pengguna tidak menyadari bahwa tautan atau lampiran yang mereka buka. Akibatnya, data bisa dengan mudah dicuri dan disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. 4. Kebocoran data di perusahaan. Kebocoran data di perusahaan seringkali terjadi akibat kesalahan manusia atau Kebocoran data di perusahaan. Kebocoran data di perusahaan seringkali terjadi akibat kesalahan manusia atau kelemahan dalam sistem keamanan. Banyak kasus di mana karyawan tidak sengaja membocorkan informasi penting atau hacker mengeksploitasi celah keamanan. Hal ini menyebabkan data pelanggan atau perusahaan terekspos dan berpotensi digunakan untuk tindak kriminal. Perusahaan yang mengalami kebocoran data juga sering mengalami tuntutan hukum serta kehilangan kepercayaan dari pelanggan. 5. Keamanan jaringan publik dan VPN. Keamanan jaringan publik atau VPN, penggunaan jaringan WiFi publik tanpa perlindungan dapat membahayakan data pengguna. Serangan seperti man in the middle memungkinkan peretasan penyadapan komunikasi yang terjadi di jaringan tersebut. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka kirim seperti kredit perbankan atau kata sandi dapat dengan mudah dicuri. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan peningkatannya jumlah korban yang menjadi sasaran pencurian data melalui jaringan yang tidak aman. 6. Kelemahan sistem enkripsi dan autentikasi menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh peretas. Serangan brute force yang mencoba menebak kata sandi secara berulang, dan serangan man in the middle yang menyadap komunikasi transkripsi sering terjadi. Banyak pengguna yang masih menggunakan kata sandi yang lemah dan mudah ditebak, sehingga memudahkan peretas untuk mengakses akun mereka. Akibatnya, data pribadi dan sistem penting menjadi rentan terhadap penyusup. 7. Ancaman terhadap perangkat mobile. Ancaman terhadap perangkat mobile semakin meningkat dengan munculnya aplikasi berbahaya yang mengandung malware. Banyak pengguna mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya tanpa menyadari bahwa aplikasi tersebut dapat mencuri data pribadi atau menginfeksi perangkat mereka. Keamanan perangkat mobile sering diabaikan, padahal ancaman terhadap data pribadi dari ponsel lebih besar dibanding dengan komputer. 8. Serangan terhadap database. Serangan terhadap database adalah metode serangan yang sangat berbahaya bagi database, memungkinkan peretas mengakses atau mengubah informasi yang penting. Banyak sistem yang masih rentan terhadap serangan ini karena kurangnya validasi input dan kelemahannya dalam pengelola database. Serangan ini dapat menyebabkan pencurian data dalam skala besar yang berdampak pada hilangnya informasi rahasia, potensi eksploitasi lebih lanjut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 9. Kurangnya kesadaran keamanan pengguna.
Kurangnya kesadaran keamanan pengguna merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan serangan siber berhasil. Banyak pengguna yang tidak menyadari pentingnya keamanan digital, seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau menghindari tautan yang mencurigakan. Kesalahan kecil seperti mengklik tautan atau menggunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun dapat berujung pada kebocoran data yang berdampak besar. Ketidaktahuan ini memperburuk situasi, menyebabkan serangan siber semakin mudah dilakukan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Tantangan dalam regulasi keamanan. Tantangan dalam regulasi keamanan siber terus berkembang, namun banyak perusahaan yang masih kesulitan untuk mematuhinya. Standar keamanan yang berada di setiap negara membuat kepatuhan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kurangnya penerapan kebijakan keamanan di perusahaan membuat sistem mereka tetap rentan terhadap serangan. Keamanan siber memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi, namun masih banyak perusahaan yang mengabaikan aspek ini sehingga terjadi pelanggaran data yang merugikan. 1. Strategi keamanan berbasis CIA. Yang pertama, ada kerahasiaan, menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integrasi, memastikan data tetap akurat, lengkap, dan tidak modifikasi secara tidak sah. Yang ketiga, ada ketersediaan, menjamin informasi dan sistem dapat diakses saat diperlukan. Yang keempat, ada penggunaan otentik kuat, encrypted data, dan pembatasan akses. Yang kelima, ada respon indens, implementasi kebijakan responsif instan dan pencatatan log aktif dan pemulihan sistem. Yang kedua ada implementasi fieldwork. Fieldwork memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Yang kedua, IDS, mendeteksi potensi ancaman dengan menganalisis lalu lintas jaringan. Yang ketiga, IPS, secara otomatis memblokir serangan yang terdeteksi. Keempat, manfaat, mengurangi resiko serangan siber dan menjadi keamanan sistem. Yang ketiga, penggunaan teknologi enskripsi. Enskripsi data mengamankan komunikasi dan penyimpanan data dengan algoritma enskripsi. Kedua, jenis enskripsi ada AES, yang kedua RSA, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen kunci, menggunakan teknik pengelola kunci yang aman untuk mencegah kebocoran data. Yang keempat, firewall keamanan. ISO 27701 standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Yang kedua, NIST, National Institute of Standard and Technology, panduan keamanan informasi yang digunakan secara luas. Yang ketiga, audit atau kepatuhan, implementasi firewall untuk memastikan keamanan sistem dan memenuhi regulasi. 5. Edukasi dan kesadaran keamanan. 1. Pelatihan karyawan, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber. 2. Kebijakan keamanan, menetapkan aturan dalam organisasi untuk mencegah serangan. Yang ketiga, simulasi serangan, latihan keamanan untuk menguji kesiapan karyawan menghadapi ancaman. 6. Digital forensik. 1. Mengumpulkan bukti, mengamankan dan menganalisis bukti digital secara dari serangan. Yang kedua, metode investigasi, analisis log sistem, pelacakan jejak digital, dan pemulihan data. Yang ketiga ada keputusan regulasi, memastikan investigasi dilakukan sesuai hukum yang berlaku. 7. Pengelola resiko keamanan. 1. Identifikasi resiko, menganalisis potensi ancaman terhadap sistem informasi. Yang kedua, mitigasi resiko, penerapan langkah-langkah untuk mengurangi dampak serangan. Yang ketiga, strategi manajemen, penerapan kebijakan resiko yang berkelanjutan dalam organisasi.
8. Penggunaan AI dalam deteksi keamanan. 1. Deteksi anomali. Menggunakan AI untuk mengenali pola serangan. Yang kedua adalah sistem otomatisasi. AI dalam sistem Security Informasi Event Management untuk merespon cepat. Yang ketiga, keunggulan AI. Efektivitas tinggi dapat mengidentifikasi serangan zero day. Yang terakhir, peningkatan regulasi keamanan siber. 1. Kebijakan keamanan data. Implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi informasi. Yang kedua, peran pemerintah. Penyusunan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan siber. Yang ketiga, kolaborasi global. Kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman keamanan siber.